Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali kepada saya Widi Atmoko, asal kelas penyuluhan pertanian berkelanjutan 1B. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Analisa Kelayakan Finansial dan Ekonomi. Ya, betul. Ini dari mata kuliah Perencanaan Wilayah Pedesaan. Baik, kita lanjut untuk mengulas materinya. Untuk poin yang pertama yaitu indikator keberhasilan. Dalam indikator keberhasilan ini kita dituntun kepada poin-poin yang menuju keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan. Yang selanjutnya adalah analisis net present value atau NPV. 1. Analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan untuk semua pihak yang mengambil manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari sebuah pengembangan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Dan selanjutnya, perhitungan manfaat dari penggabungan dan pengembangan merupakan faktor yang sangat penting dan akan menentukan apakah rencana pembangunan dan pengembangan ini akan dilakukan atau tidak. Selanjutnya, analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial ini dikembangkan skenario pemeriksaan kelayakan sesuai dengan rencana pengembangan skenario yang telah ditentukan sebelumnya. Keputusan untuk melakukan investasi dan menyangkut sejumlah besar dana dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang, seringkali berdampak besar terhadap kelangsungan hidup suatu proyek. Dalam pengertian analisis net present value atau NPV di atas, maka dapat kita dapatkan persamaan rumus NPV dan menghitung besaran nilai PCR. Keterangan di mana PT sama dengan present value of benefits, CT sama dengan present value of cost, dan C sama dengan the time of cash flow, N sama dengan the total time of the project, R sama dengan discount rate, yang dapat kita lihat rumus di bawah ini. Untuk poin yang ketiga yaitu analisis internal rate of return atau IRR. Prinsip metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya, internal rate of return harus dicari dengan trial and error yang dapat kita lihat di rumus di bawah ini dengan keterangan R kecil sama dengan tingkat bunga yang akan menjadikan PV dan Prosket sama dengan P titik F dari capital outlets, AC sama dengan cash flow untuk periode T, N sama dengan periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Adapun untuk kelebihan dan kekurangan IRR. Kelebihan IRR menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan, memperoleh rate of return yang sebenarnya berdasarkan presensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti digambarkan pada metode NPV. Namun, untuk kekurangan IRR adalah lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama dengan setiap periode, harus menggunakan analisis sensitivitas. Untuk poin pembahasan yang keempat adalah analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Economy Internal Rate of Return merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value of total biaya. Untuk rumus dapat kita lihat. Untuk keterangan I1 sama dengan tingkat bunga saat NPV positif, I2 sama dengan tingkat bunga saat NPV negatif. NPV 1 sama dengan nilai sekarang dengan menggunakan I1. NPV 2 sama dengan nilai sekarang dengan menggunakan I2. Untuk poin yang kelima yaitu analisis payback
period atau PP merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung payback period atau PP adalah payback period PP sama dengan investasi kas bersih dibagi aliran kas masuk bersih tahunan. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode PP adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika PP lebih pendek dibandingkan PP maksimum, dan sebaliknya jika PP suatu investasi lebih panjang daripada PP maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Adapun untuk kelebihan dan kekurangan PP adalah sebagai berikut. 1. Mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak, berdasarkan pada kas basic bukan ekskul basic. Cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang dibandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Itu adalah kelebihan. Dan selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangannya adalah tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi, tidak memperhitungkan nilai waktu uang, tidak menghitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Untuk poin selanjutnya adalah poin ke-6 atau analisis life cycle cost atau LCC, merupakan konsep kunci dari manajemen arts, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCI bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang diterapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Selanjutnya saya akan menjawab sebuah esai, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis net present value atau NPV, mencakup analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial dalam suatu investasi pembangunan infrastruktur, yaitu 1. Analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan, baik berlangsung maupun tidak berlangsung, dari suatu pengembangan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Dalam kaitannya terhadap analisis ekonomi, manfaat yang diperoleh semestinya lebih besar jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kedua, analisis kelayakan finansial. Pada analisis kelayakan finansial ini dikembangkan skenario pemeriksaan kelayakan suatu dengan rencana pengembangan resiko yang telah ditentukan sebelumnya. Keputusan untuk melakukan investasi yang menyangkut sejumlah besar dana dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang, seringkali berdampak besar terhadap kelangsungan hidup suatu proyek tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu uraikan cara penggunaan rumus analisis benefit cost ratio atau BCR. Perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga. Jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih besar dari 1, maka proyek dikatakan layak secara ekonomi dan dapat dikatakan layak untuk dibangun. Metode BCR memberikan nilai perbandingan antara komponen manfaat terhadap komponen biaya. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah jika BCR lebih dari 1, maka proyek dapat dikatakan menguntungkan ataupun layak dikerjakan. Dan sebaliknya, jika nilai BCR kurang dari 1, maka proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Secara umum, rumus untuk penghitungan BCR adalah BCR sama dengan PV dari manfaat
per PV dari biaya, atau bisa menggunakan rumus PCR PV dari manfaat dibagi PV dari